Ya, pemirsa, rencana pemerintah pusat untuk mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia ini juga menimbulkan kontroversi. Wacana ini dianggap kontraproduktif dengan upaya pencegahan dan penularan COVID-19 di Indonesia. Namun di sisi lain, sepertinya cukup bisa dimengerti kekhawatiran pemerintah akan kesejahteraan ekonomi masyarakat saat perekonomian negara pun sangat rentan saat ini. Lalu apakah ini artinya semua pekerja bisa kembali ke kantor, ke pabrik dan lain-lain asalkan mereka berusia di bawah 45 tahun? Kita akan cek faktanya. Kita lihat ternyata faktanya itu tidak serta-merta. Kita lihat pernyataan terakhir dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang mengatakan bahwa yang diizinkan ini harus yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020. Kita lihat memang di Permenkes ini dijabarkan detailnya, tepatnya di pasal 13. Kita lihat apa saja sektor yang tercantum di dalamnya. Ya, ada 11 sektor yang diizinkan untuk tetap beraktivitas, ada pertahanan dan keamanan, kemudian juga ketertiban umum, kebutuhan pangan, kemudian bahan bakar minyak dan gas, lalu ada pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ya ada sektor perekonomian atau keuangan, kemudian juga ada komunikasi di sini, lalu ada industri, ekspor dan impor. Selain itu juga ada sektor distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, ini dia adalah 11 sektor yang diperbolehkan untuk tetap bekerja bagi para pekerjanya yang berusia di bawah 45 tahun. Jadi jelas bahwa selain dari 11 sektor ini maka tidak diperbolehkan, alias para pekerjanya pun tetap mengikuti anjuran bekerja dari rumah saja. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kekhawatiran pemerintah soal pekerja ini cukup beralasan. Walaupun sudah banyak jaring pengaman yang disiapkan seperti ada bansos, baik itu berupa paket sembako, kemudian PKH, bansos tunai, lalu juga ada BLT desa, kartu prakerja, atau untuk perusahaan misalnya ada insentif perpajakan dan juga stimulus lainnya. Namun ini rupanya belum juga cukup untuk meredam situasi ekonomi yang sulit akibat terhentinya sebagian besar aktivitas perekonomian sejak pandemi COVID-19 ini merebak di Indonesia selama 2,5 bulan ini. Kalau kita lihat, ini dia imbasnya sejauh ini terhadap perekonomian Republik Indonesia. Ini ada prediksi dari BPS, kalau saja pandemi ini bisa diatasi pada akhir Mei 2020 seperti prediksi pemerintah saat ini, maka akan ada pengangguran terbuka 4,85% sampai dengan 5% dari angkatan kerja tahun ini. Tapi kalau pandeminya berlangsung sampai dengan akhir tahun, maka tentunya jumlah ini juga akan semakin banyak lagi. Padahal kalau kita ingat bahwa saat ini saja sudah ada 2,1 juta orang atau pekerja yang terkena PHK ataupun juga dirumahkan. Ini adalah data terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan RI per akhir April 2020. Lalu saat ini juga situasinya yang paling terpukul ini adalah industri pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan juga turunannya di sini maksudnya ada biro perjalanan, kemudian juga usaha perhotelan dan lain-lain. Ini adalah sektor yang paling terpukul. Saat ini sudah ada 1.650 hotel yang terpaksa tutup. Ini adalah data yang kami dapatkan dari Kadin. Lalu juga ada industri elektronik yang juga saat ini sudah menurunkan produksinya sampai dengan 40 sampai dengan 50%. Jadi dengan kata lain bahwa memang dampaknya begitu besar. Karena itulah langkah untuk mengurangi resiko PHK ini pun diambil dengan cara yang cukup kontroversial tadi, yaitu dengan memperbolehkan pekerja di bawah usia 45 tahun di 11 sektor tertentu. Alasannya karena katanya rentang usia inilah yang paling tidak rentan dari, maksud kami paling tidak, bahayanya itu paling tidak begitu parah dari infeksi virus corona. Kalau kita lihat alasannya seperti ini, soal kerentanan. Ya, usia di bawah 45 tahun ini dianggap atau usia produktif dianggap punya fisik yang sehat, kemudian juga imunitasnya cukup tinggi. Lalu kalau untuk 46 sampai dengan 59 tahun ini cenderung punya banyak penyakit penyerta. Lalu kemudian kalau di atas 60 tahun ini maka resikonya ini resiko kematian ini hingga 45%. Nah, soal kerentanan ini sepertinya masih debatable atau masih bisa dibantah karena faktanya dari data yang disampaikan oleh Jubir Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto pada akhir April lalu, dia mengatakan bahwa sebenarnya 54% pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia ini berasal dari kelompok umur 30 sampai dengan 59 tahun alias masuk dalam kategori yang diizinkan untuk bekerja kembali. Kita lihat pernyataannya.
Ya, ini dia pernyataan terakhir bahwa kalau kita lihat sebagai sebaran umurnya sekitar 54% ini berada pada kelompok umur 30 sampai dengan 59 tahun. Inilah kelompok terbanyak yang terinfeksi COVID-19. Tetapi memang kalau kita lihat data lain yang dilansir oleh situs resmi penanganan COVID-19 hingga 13 Mei 2020, maka kesembuhan di golongan usia ini pun memang cukup tinggi. Ya, ini dia yang biru ini adalah tingkat kesembuhan, sementara yang merah adalah angka kematian. Kalau kita lihat untuk rentang usia 18 sampai dengan 31, maksud kami 30 tahun dan 31 sampai dengan 45 tahun, ini adalah usia produktif. Ini memang jumlahnya cukup tinggi, 49%, hampir setengahnya. Ini tingkat kesembuhannya sangatlah tinggi, sementara tingkat kematiannya ini cukup rendah kalau kita bandingkan dengan rentang usia lain, misalnya yang usia di atas 45 tahun atau 46 sampai dengan 60 tahun. Jadi memang bisa saja secara kelompok usia itu secara individu ini cukup kuat, tetapi tentunya harus dipikirkan juga resiko lain yang timbul, yaitu resiko menjadi carrier atau menularkan ke orang lain yang lebih rentan. Misalnya ketika si pekerja tersebut kembali ke rumah, maka kemudian pekerja tersebut beresiko untuk menularkannya ke orang tua ataupun juga siapa saja yang berada di rumah. Nah, inilah catatan yang harus diperhatikan. Karena itu para ahli kesehatan pun meminta agar kalau kebijakan ini diambil, maka ada hal lain juga yang harus dipersiapkan dan dipastikan berjalan dengan baik. Kita lihat apa saja rekomendasi dari ahli kesehatan. Yang pertama ini adalah pengetatan screening. Screening di sini maksudnya adalah semua harus diperiksa suhu secara benar, lalu kemudian juga para pekerja itu pun juga harus didata apakah memiliki penyakit-penyakit bawaan ataupun juga mungkin yang beresiko tinggi juga adalah yang obesitas. Kemudian juga ini pekerja maupun juga perusahaan ini wajib untuk mematuhi protokol kesehatan dan aturan PSBB. Di sini ada tentunya bagaimana harus mencuci tangan, kemudian juga mengenakan masker dan lain-lain. Selain itu, nah, ini juga yang tidak kalah penting adalah perkantoran ini harus mengatur agar karyawan tidak terlalu padat berada di dalam satu ruangan. Jadi bisa saja dengan mengatur shift ataupun juga dengan membatasi jumlah pekerja yang masuknya secara bergantian. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana agar diatur pergerakannya bagi para pekerja di sektor non formal. Nah, diatur pergerakan ini maksudnya adalah seperti orang-orang pedagang ataupun yang berkeliling ini hanya dibolehkan untuk berjalan atau berjualan dalam radius atau wilayah tertentu yang tidak jauh dari rumahnya. Jadi kuncinya pemirsa adalah tidak boleh abai. Dan pada akhirnya memang ekonomi harus berjalan karena ada perut yang harus diisi, ada biaya sekolah yang harus dibayar dan biaya-biaya lainnya yang tetap menjadi kewajiban kita saat pandemi melanda. Namun tidak boleh dilupakan bahwa masyarakat pun harus tetap aman. Bukankah Presiden Jokowi juga bilang kita harus berdamai dengan COVID-19, tetapi kita harus berdamai dengan cara yang tetap waspada. Demikian fact check kali ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya di